Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika STMI kelas 6 halaman 97 sampai dengan halaman 98 yang diambil dari buku Kurikulum Merdeka penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Langsung saja untuk pembahasannya. Uji kompetensi. Soal nomor 1. Berapakah kubus yang digunakan untuk menyusun bangun berikut? Kubus yang digunakan untuk menyusun bangun berikut yaitu ada 4 kubus. Soal nomor 2. Gambarkan dadu berikut jika dilihat dari 3 arah yang berbeda. Pertama, apabila dilihat dari atas, kemudian dilihat dari depan, selanjutnya tampak dari kanan. Soal berikut yaitu nomor 3. Pada peta kelas, Kinan duduk di kursi B3. Jika Angga duduk pada 2 deret di sebelah kanan deretan Kinan dan baris yang letaknya persis di belakang barisan Kinan, tuliskan posisi Angga dalam bentuk pasangan huruf dan bilangan. Berikut peta kelas Kinan di mana tempat duduk Kinan yaitu B3. Adapun untuk tempat duduk Angga yaitu 2 deret di sebelah kanan deretan Kinan dan baris yang letaknya persis di belakang barisan Kinan. Dengan demikian, posisi Angga dalam pasangan huruf dan bilangan yaitu D4. Untuk selanjutnya, pengayaan. Pada eksplorasi 3.4, kalian telah mempelajari tentang salah satu cara menyatakan jarak dalam sistem berpetak. Kalian juga telah mengetahui bahwa umumnya ada lebih dari satu jalur yang memiliki jarak yang sama dengan jarak terpendeknya. Dalam pengayaan kali ini, kalian akan menentukan banyaknya cara yang mungkin untuk menempuh jarak terpendek tersebut. Pilihlah sebuah titik awal dan sebuah titik akhir. Misalnya, Igor akan berangkat dari titik K, yaitu A1, ke titik L, yaitu D5. Maka, tentukan jarak terpendek yang harus ditempuh Igor. Kita tentukan dulu untuk titiknya. Untuk titik awal, yaitu titik K, A1. Adapun untuk titik akhirnya, yaitu L, D5. Jarak terpendek yang harus ditempuh Igor dari titik K ke titik L yaitu ke kanan 3 petak atau 3 langkah, selanjutnya ke atas 4 petak atau 4 langkah. Soal nomor 2. Jika Igor berangkat dari titik K dan hanya boleh bergerak ke kanan atau ke atas, tentukan semua cara untuk mencapai titik berikut dan tuliskan banyaknya cara. Perhatikan pada gambar berikut. Dari titik K atau A1 ke A2, yaitu ada satu cara, 1 langkah ke atas. Kemudian B, dari titik K ke B1, yaitu ada satu cara. Caranya yaitu 1 langkah ke kanan. Berikutnya C, dari titik K atau A1 ke titik B2, yaitu ada 2 cara, 1 langkah ke atas, kemudian 1 langkah ke kanan. Adapun cara yang kedua yaitu 1 langkah ke kanan, kemudian 1 langkah ke atas. Selanjutnya D, dari titik K atau A1 ke A3, yaitu ada satu cara, 2 langkah ke atas. Untuk selanjutnya, dari titik K ke titik B3, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, 2 langkah ke atas dan 1 langkah ke kanan. Cara yang kedua, 1 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Cara yang ketiga, 1 langkah ke atas, 1 langkah ke kanan, dan
satu langkah ke atas. Selanjutnya soal F, yaitu dari titik K ke C1. Ada satu cara, yaitu 2 langkah ke kanan. Selanjutnya soal G, dari titik K ke C2. Dari K ke C2 ada 3 cara. Yang pertama, 1 langkah ke atas, 2 langkah ke kanan. Cara kedua, 2 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. Cara yang ketiga, 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas, 1 langkah ke kanan. Untuk selanjutnya, soal H, dari titik K ke C3. Dari K ke C3, yaitu ada 6 cara. Yang pertama, 2 langkah ke atas dan 2 langkah ke kanan. Cara yang kedua, 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Cara yang ketiga, 1 langkah ke atas, 2 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. Cara yang keempat, 1 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas, 1 langkah ke kanan. Cara kelima, 1 langkah ke atas, 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas, 1 langkah ke kanan. Cara keenam, 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas, 1 langkah ke kanan, dan 1 langkah ke atas. Soal berikut nomor 3. Perhatikan dan tuliskan pola untuk menentukan banyaknya cara tanpa menuliskan semua kemungkinan. Perhatikan pada gambar berikut. Bilangan pada titik-titik berikut menunjukkan banyaknya cara mencapai titik tersebut dari A1 jika hanya boleh bergerak ke arah kanan atau ke atas. Pada gambar, dari titik K atau A1 ke titik L atau D5 ada 35 cara. Dari A1 ke B1 ada 1 cara. Dari A1 ke C2 ada 3 cara. Dari A1 ke C3 ada 6 cara. Untuk berikutnya nomor 4, tentukan banyaknya cara untuk bergerak dari A1 ke D5. Dari A1 ke D5 yaitu ada 35 cara. Banyaknya cara ini mirip dengan segitiga Pascal. Pada segitiga Pascal, setiap bilangan merupakan penjumlahan dari 2 bilangan yang ada di baris sebelumnya, yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya. Perhatikan pada segitiga Pascal, 2 merupakan hasil penjumlahan dari 1 tambah 1. Adapun 3 yaitu hasil penjumlahan bilangan sebelumnya 1 ditambah 2. 4 hasil penjumlahan dari 1 tambah 3. Adapun 6 hasil penjumlahan dari 3 ditambah 3 dan seterusnya. Dengan demikian 35 merupakan hasil penjumlahan dari 20 ditambah 15. Berikutnya nomor 5, ujilah hipotesis kalian dengan memilih titik awal dan titik akhir yang berbeda. Apakah cara yang kalian temukan tadi masih berlaku? Baiklah, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan segitiga Pascal, di mana pada segitiga Pascal jumlah sebuah bilangan merupakan hasil penjumlahan dari bilangan sebelumnya yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Sebagai contoh, dari B2 ke C4 ada berapa cara? Pertama, kita tentukan dulu untuk titiknya B2 dan C4. Selanjutnya, masukkan angka 1. Berikutnya, tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. Berikutnya, 1 tambah 2, 3. Maka, dari B2 ke C4 ada 3 cara. Contoh berikutnya, dari B2 ke D5. Tentukan dulu untuk titiknya B2 dan D5-nya. Berikutnya, masukkan angka 1. Setelah itu tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1, 2.
Berikutnya 1 tambah 2 yaitu 3, dan kemudian 2 tambah 1 juga 3. Untuk selanjutnya 1 tambah 3 4, berikutnya 3 tambah 3 6, berikutnya 4 ditambah 6 10. Jadi dari B2 ke D5 ada 10 cara. Dengan demikian, beberapa titik awal dan titik akhir yang berbeda menunjukkan bahwa banyaknya cara dapat dihitung dengan segitiga Pascal. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.